Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, serta anak-anak yang terkasih, selamat jumpa kita pada hari ini, berkah dalam. Hari ini kita diajak bersama dalam permenungan di mana Yesus menceritakan kerajaan Allah itu seumpama benih yang ditaburkan di tempat yang subur. Benih itu tumbuh baik karena benih itu memang benih yang unggul di tempat yang subur, sehingga benih itu juga tentu akan menghasilkan. Harapan sang petani seperti itu. Tetapi pada saat benih itu tumbuh, kok ada ilalang? Dari mana datangnya ilalang itu? Ternyata ada orang lain yang jahil untuk menyebarkan ilalang di situ. Apa makna dari perumpamaan yang Yesus sampaikan ini? Kita sebagai pengikut Kristus ditanamkan bibit-bibit yang baik, sabda yang unggul, yang memberikan kesuburan untuk kita bisa bertumbuh sebagai pengikut Kristus yang baik. Kita menerimanya dengan sukacita. Kita mau menghasilkan buah yang melimpah tentunya. Tetapi ada godaan datang. Entah itu godaan dunia ini, godaan materi, godaan diri kita, kemalasan yang menyebabkan pertumbuhan itu terganggu dan menjadikan kita tidak bertumbuh dengan baik. Pada awal-awal benih bertumbuh dengan ilalang, Tuhan mengatakan jangan dicabut. Kejahatan, kebaikan, dua-duanya silih berganti. Apa artinya bagi kita? Kadang-kadang kita juga lihat ada orang, kok hidupnya kurang bagus ya. Kita mulai ngerasani, kita mulai menilai orang, menyebabkan orang lain tersisih. Nah, dalam kehidupan yang seperti ini menyebabkan antara kita tidak nyaman satu dengan yang lain. Oleh karena itu maka kita sebagai benih yang baik, ya jangan kita menilai orang, karena orang ada sisi baiknya, ada sisi jeleknya juga. Tetapi kita memberikan yang terbaik sebagai pengikut Kristus, menanamkan benih-benih yang baik, berarti kita selalu berbuat kebaikan dan kebenaran. Dan itulah yang membuat kita itu selalu setia untuk mau bertumbuh dengan subur. Kita tidak menilai orang lain, tapi kita justru mau mengajak, ayo mari kita bersama-sama bertumbuh menjadi benih yang baik, supaya kita menghasilkan buah yang baik. Dan kalau kita bertumbuh bersama dalam hal itu, tidak menjadikan kita itu menilai satu dengan yang lain. Karena kadang-kadang kita juga sudah berupaya menjadi baik, tetapi ada saja yang menjadi hambatannya, menyebabkan kita juga sering jatuh dalam cobaan, jatuh dalam kelemahan, tetapi kita tidak saling menilai, tapi kita saling menguatkan dan mengingatkan. Itulah menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dan bagaimana kita bertumbuh bersama, bahwa kita mau untuk menjadi subur, maka kita harus mengikuti teladan kebenaran yang sejati. Sebagaimana yang Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi menjadi jalan, kebenaran, dan hidup. Mau dituntun pada ajaran-ajaran yang baik. Mau dituntun oleh ajaran Kristus. Mau untuk selalu mengikuti pedoman-pedoman yang benar, ajaran yang benar, ajaran yang sejati. Ya di YouTube banyak sekali kita sering mendengar banyak macam-macam ajaran. Tapi kita sebagai pengikut Kristus harus kritis, teliti mana yang bagi kita
justru membawa suatu pemahaman yang baik dan membuat kita itu bisa dan mampu untuk meresapi sebagai pengikut Kristus. Kita juga tidak usah bingung dengan macam-macam orang mau mengkritisi kita macam-macam, karena kita berjalan pada jalan kebenaran dan kita bertumbuh pada dasar kokoh. Itulah yang menjadikan kita sebagai benih yang selalu tumbuh dalam kesuburan itu. Maka dengan sendirinya perlahan-lahan kita akan melihat yang jelek itu pasti akan kelihatan, yang baik itu pasti juga akan kelihatan. Maka marilah kita mulai berupaya hidup dalam kekudusan. Itulah sejatinya jadi murid Kristus, itu adalah kita menuju hidup dalam kekudusan. Karena hidup dalam kekudusan berarti kita berusaha untuk menjadi sempurna seperti Bapa sempurna. Tapi memang kita tidak bisa sempurna, tapi usaha itu menjadikan kita makin bisa memilah mana ilalang, mana gandum atau benih yang baik itu, dan menjadikan kita akan menghasilkan buah yang baik. Semoga demikian.